melalui titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah berat partikel, air akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu juga partikel-partikel di bawahnya yang saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar daripada tekanan di atas. Setelah di sini saya akan menjelaskan rumus dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Tekanannya dilambangkan dengan Newton per meter kubik atau Pascal. Adapun rumusnya, pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan pH adalah tekanan hidrostatis dan Rho adalah massa jenis zat cair dan G adalah gaya gravitasi, dan terakhir H adalah kedalaman permukaan air. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh penerapan konsep hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, saat kita akan menyelam ke dalam kolam atau ke dalam laut, kita akan merasakan sebuah tekanan hidrostatif, dan jika kita menyelam ke lebih dalam, kita akan merasakan tekanan yang lebih kuat. Terus yang kedua, dasar bendungan pada bagian dasar akan semakin tebal guna untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin kuat. Jadi tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja dari alat penyiraman otomatis. Untuk mempraktikumnya kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Percobaan pertama, diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi air dari titik A ke titik B sama dengan 20 cm. HAB sama dengan 20 cm. Cm kita ubah ke meter menjadi HAB sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. HAB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanya, tekanan hidrostatis AB sama dengan titik-titik. Jawaban, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho kali G kali H. pH AB sama dengan Rho kali G kali HAB. pH AB sama dengan 1000 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 1. 10 dengan 10 pangkat min 1 kita coret, tersisa 1000 kali 2 sama dengan 2000 Pascal. Jadi pH AB sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis pH AB sama dengan 2000 Pascal. Percobaan kedua, diketahui massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi air dari titik C ke titik B sama dengan 30 cm.
HCB sama dengan 30 cm. Kita ubah ke meter menjadi 30 kali 10 pangkat min 2 meter. HCB sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanya tekanan hidrostatis CB sama dengan titik-titik. Jawabannya, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. pH CB sama dengan Rho kali G kali HCB. pH CB sama dengan 1000 kali 10 kali 3 kali 10 pangkat min 1. 10 dan 10 pangkat min 1 kita coret, tersisa 1000 dan 3. 1000 kali 3 yaitu 300 Pascal. pH CB sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis pH CB sama dengan 300 Pascal. Jadi dapat disimpulkan semakin besar tekanan hidrostatis semakin cepat pula tetesan air yang keluar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tekanan hidrostatis semakin lambat tetesan yang keluar. Air tersebut menetes karena adanya tekanan hidrostatis pada zat cair yang dikarenakan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya, sehingga air dapat menetes keluar dari lubang botol yang bisa kita gunakan sebagai alat penyiraman tanaman otomatis. Wassalamualaikum bro.